ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada umumnya itu mereka menuntut untuk rehabilitasi bagi Amar. Pihak Amar sendiri seperti apa? Ya, dari persidangan tadi, satu hal yang kita gali, jadi masalah tentang efektivitas tes untuk urin. Jadi tes urin itu ternyata setelah kita tanya dengan ahli, dalam hal ini dokter, kebetulan beliau adalah asesor dari BNN juga, efektivitas dari strip untuk alat tes positif sabu itu efektivitasnya 3. Setelah 3 hari itu ada penurunan efektivitas pembacaan dari alat strip tersebut. Jadi kemungkinan setelah 3 hari hasil pembacaan bakal negatif, bakal dibaca negatif. Nah, sedangkan kalau dari pengakuan Amar yang tadi kita ungkap dan juga dari BAP, kemungkinan pemakaian terakhir Amar adalah di awal Maret. Nah, pada awal Maret itu posisi memakai barang narkoba tersebut dari BAP maupun di sidang tadi terungkap bahwasanya posisi lokus tempat pemakaian sabu tersebut di Thailand. Jadi sebenarnya kalau posisi pemakaian di Thailand itu memang bukan yurisdiksi jaksa atau tidak terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena posisi lagi di luar negeri. Dan kebetulan setahu saya, sepengetahuan saya, baik ganja ya, yang pasti ganja untuk di Thailand itu legal ya. Jadi apabila dia makainya di sana, ya jaksa di sini nggak bisa nuntut, seharusnya seperti itu. Tadi kan dijelaskan sama Amar bahwasanya terakhir makai di Thailand, sedangkan jaksa bilang, ahli bilang bahwasanya efektivitas strip itu 3 hari, 4 hari, anggap aja seminggu. Sedangkan pemakaian dia terakhir di Indonesia tanggal 20 Februari. Jadi hasil positif yang dijadikan alat bukti sebenarnya kurang tepat ya, karena itu kejahatannya dilakukan di luar negeri. Ya mudah-mudahan itu jadi salah satu tolak ukur bagi jaksa untuk menuntut rehabilitasi bagi Amar. Yang pertama sesuai undang-undang, karena memang seperti kemarin saya jelaskan masalah peraturan bersama tahun 2014 itu Kejaksaan, Kemenkumham, terus Kemenkes itu mereka udah setuju untuk melakukan rehab lah pada pecandu ataupun penyalahguna narkoba. Nah, jaksa mudah-mudahan atas dasar itu, apalagi bukan yurisdiksi mereka, seharusnya mereka nuntut rehab buat Amar. Jadi mudah-mudahan tuntutan untuk minggu depan, mudah-mudahan untuk JPU ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada umumnya itu mereka menuntut untuk rehabilitasi bagi Amar. Ya, jadi mudah-mudahan Amar mendapatkan keadilan dalam hal ini, tuntutan yang sesuai dengan apa yang seharusnya dia dapat, apa yang seharusnya dibebankan kepada dia. Bang, perkiraan sidang berapa kali lagi, Bang?
Wah, itu di luar wewenang saya. Cuman kalau lihat dari minggu depan tuntutan, berarti setelah itu pembelaan, setelah itu baru putusan. Karena kan terlihat sidangnya maraton ya. Iya, memang kebetulan dari pihak kejaksaan juga segera mempersiapkan saksi-saksi yang kebetulan kemarin memang langsung hadir pada sidang pertama. Jadi akhirnya jadwal untuk sidang kedua langsung terdakwa dan saksi ada charge dan saksi ahli yang kita bawa, yang kita sediakan gitu. Bang, melihat tadi rasa penyesalan Bang Amar sambil menangis. Ya, Anda lihat sendirilah tadi seperti itu. Jadi memang ketiganya, kalau saya rasa ketiganya udah benar-benar dibilang menyesal ya. Menyesal dari, sampai hakim sendiri tadi yang tanya. Bukan cuma kita. Hakim sendiri tadi yang tanya bahwasanya mereka bertiga mengaku menyesal dan mereka harap tuntutan maupun putusan, insya Allah harapan kami selaku kuasa hukum dan wakil dari keluarga rehab lah, mudah-mudahan rehab lah, mudah-mudahan tadi juga saksi juga bilang, saksi ahli, bahwasanya potensi untuk hasil dari rehab kedua jauh lebih gede. Dokter tadi sudah bilang seperti itu ya, 50-50 untuk rehab pertama, setelah itu jauh lebih besar, 80-20. Nah, jadi memang layak banget untuk Amar untuk direhab ya, kalau saya rasa seperti itu. Tadi pemberian kan bulan Januari ya Pak pertama. Nah, jadi dari Januari sampai total Amar pakai berapa kali? Ya cuman Januari itu ya tanggal 20 ya. Tanggal 20 Februari bukan Januari. Tanggal 20. Januari ada satu. Januari ada satu. 20 Februari dia pakai, untuk yang awal Maret dia pakai kebetulan di Thailand. Jadi mungkin ada faktor kesengajaan nggak sih Bang Amar menggunakan itu di Thailand supaya dia tahu kalau itu di luar yuridiksi dari sini? Kalau kesengajaan ya saya kurang tahu mengenai itu ya. Cuman yang jelas kalau di sana legal berarti dia nggak melanggar hukum di sana. Jadi seperti itu. Kalau di Indonesia emang jelas itu ilegal ya. Tapi kalau di sana legal ya berarti boleh lah di sana dipakai. Saya nggak bicara bahwasanya boleh menghisap ganja atau menghisap sabu, bukan. Cuman di negara tersebut dibolehkan untuk ganja. Setahu saya ya, saya nggak tahu masalah sabu di Thailand seperti apa. Cuman memang dari segi agama itu tetap haram ya. Saya harap, saya dari awal saya pegang kuasa ini, satu syarat yang saya sampaikan kepada Amar. Saksinya adiknya nih. Apa yang saya bilang waktu itu? Amar, aku mau pegang kasus kau, tapi dengan syarat kau benar-benar janji untuk berhenti, nggak ngulangin lagi. Saya tolak, awal kasus ini saya tolak. Jadi karena Amar berjanji, benar-benar janji dan nangis kepada saya, akhirnya dan juga desakan dari keluarga, dari adik terutama, untuk saya pegang itu kasus. Bapaknya juga, saya rasa keluarga semua dukung lah. Keluarga semua dukung. Ada alasan tertentu nggak kenapa Bang Amar makanya di Thailand? Ya tadi udah terjawab ya, saya udah jawab tadi. Mungkin segera urus lah. Di pengadilan tadi di sidang juga sudah disampaikan bahwasanya target dia pengen segera kurus gitu loh. Maksudnya penggunaan dia di Thailand mungkin ada? Ya nggak tahu, tadi saya tanya dia infonya dapat dari internet ya. Ya, saya nggak, kadang-kadang internet memang kadang-kadang menyesatkan juga. Kita nggak tahu lah dia bacanya dari sebelah mana. Saya nggak tahu dia baca dari sebelah mana karena saya nggak pernah nyari itu. Berita itu saya nggak pernah nyari, saya nggak butuh itu. Adit mungkin sendiri dari dia pakai di Thailand gimana Bang? Amar ke Thailand itu dalam keadaan bekerja atau memang pengen nyarinya? Oh enggak. Di BAP udah disebutin itu, masalah itu udah disebutin bahwasanya dia dalam rangka bisnis. Ya, dalam rangka bisnis dia ke Thailand. Di BAP saya sempat baca itu berkas yang dikasih sama jaksa. Jadi samarkan kerja dia dari Singapura ya, kalau tidak salah. Jadi tadi kan sempat hakim juga berpesan
kepada dirimu untuk dan adikmu untuk menjaga Amar gitu kan. Kalau boleh tahu, ya berarti tahu kalau misalnya sang kalau soal itu saya nggak tahu ya. Pakai sapu itu untuk kurus. Saya juga nggak pernah dengar hal itu. Ya mungkin inilah yang bisa dibilang faktor lingkungan juga tadi kata hakim juga ya. Terus apapun itu saksi ahli tadi ya mau pakai di Thailand, mau pakai di luar negeri yang nggak ada hukumnya, tetap itu salah. Itu contoh yang salah buat anak-anak muda. Jadi kalau menurut saya masih ada hal-hal positif lagi selain maki-maki seperti itu. Dan yang saya harapkan Bang Amar berubah, Bang Amar sembuh, ya benar-benar total sembuhnya ya dari diri dia sendiri. Memang selama ini setelah saya ngobrol sama Bang Amar sudah selalu ngomong seperti itu. Dia udah nangis juga, udah pengen berubah. Karena ini yang kedua kali, ya kan, teman-teman semua juga udah tahu, ya kan, udah 2 kali. Jadi mungkin manusia akan lebih baik ketika udah 2 kali jatuh. Insya Allah terkadang itu harapan-harapan iya, kita betul, juga. harapan kita juga. Makanya harapan kita keluarga, harapan bapak saya adalah Bang Amar diobatin, gitu loh, direhab. Harapan saya juga karena apa? Karena mudah-mudahan dari rehab ini Bang Amar benar-benar bisa menemukan jati dirinya yang lebih baik. Ya saya nggak dukung apapun Bang Amar lakukan yang salah seperti yang kemarin, tapi sekarang saya dukung psikologinya, dukung dia sebagai adik, sebagai abang saya, ya untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik. Itu sih. Bang Adit, untuk kurusnya sendiri mungkin ada insecure dari Bang Amar sendiri atau ada tawaran film untuk cepat kurus atau seperti apa sih Bang? Karena komen-komen di netizen ya, komen-komen di media sosial itu mungkin bisa gara-gara berdampak media seperti juga. itu gitu ya, berdampak seperti itu. Mungkin Bang Amar merasa Body shaming, merasa body shaming. Iya. Ya kan kalau misalkan mau kurus kan banyak jalannya, nge-gym kah, ya kan, atau lari, buang kalori segala macam. Nah, kalau dari persidangan tadi juga sempat kita dengar juga bahwasanya Amar itu sempat berapa tahun tadi dibilang 7 tahun ya, hampir 7 tahun dia berhenti. Berarti kan baru kenanya dia, baru kambuh lah. Jadi ya mungkin gara-gara itu, gara-gara badan, gara-gara sorotan netizen, body shaming tadi itu mungkin ya. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, mungkin kalau rekan-rekan media lihat kemarin saya sempat yang dihebohkan, dibilang ada sempat panas kayak atau apa dengan pihak saksi dari kepolisian. Itu kalau saudara bisa tangkap, kenapa kok saya kejar mereka, untuk langkah apa kedua yang dilakukan setelah dilakukannya penangkapan si Mustaqim dan Rahmat. Saya nggak tahu pola pikir apakah ada sesuatu yang memang dikejar sama mereka, saya tidak tahu. Cuman pada pola pikir kami advokat ini kan juga penegak hukum ya, kita penegak hukum, sedikit banyak kita juga belajar langkah-langkah kepolisian. Kenapa mereka kemarin saya kejar? Kenapa mereka nggak lari dulu kepada pengedarnya, kepada tempatnya sebelum dibersihkan lah, sebelum mereka dengar. Kenapa kok nunggu besoknya? Dan tadi di persidangan juga akhirnya ketahuan bahwasanya jam 2 siang baru dilakukan pengecekan ke Boncos. Itu rentan waktunya kan nunggu lama banget. Istilahnya kalau misal buka warung udah sempet lah buat nutup itu warung, buat bersihin semua. Dan satu hal lagi, tadi di persidangan juga agak aneh juga ya. Rahmat kok sempat bilang nggak mau masuk ke area yang dituju Rahmat, dan Rahmat disuruh masuk sendiri. Kamu kalau mau masuk, kamu masuk, di videoin. Sempat bilang gitu tadi ya. Dan Rahmat menolak. Nah kalau Rahmat masuk ke area yang seperti itu, polisi aja nggak berani masuk, kok Rahmat disuruh masuk? Kenapa mereka nggak mau masuk? Kenapa mereka nggak masuk ke dalam? Padahal sempat saya tanyakan tadi kepada Rahmat, kepada Mustaqim saya tanyakan, sewaktu-waktu kalian kesana, 3 kali kalian kesana, perlu reservasi dulu nggak? Perlu pesan tempat dulu nggak? Perlu telepon dulu nggak? Perlu tanya dulu nggak tuh tempat buka?
Enggak katanya. Sewaktu-waktu dia ke sana, 3 kali dia ke sana, 3 kali ada tuh barang. Berarti kan kalau memang pada saat itu langsung dilakukan pengecekan lokasi, dalam hal ini boncos, pasti ada dong. Pasti ada tuh barang. Saya kemarin sempat dia bilang, saksi penangkap bilang dilakukan pengecekan di lapangan. Besoknya tidak bilang dia bahwasanya besoknya itu jam 2 siang ya. Tadi baru terungkap bahwasanya besoknya itu ternyata jam 2 siang. Dan itu pun cuma di depan gang. Kenapa kok kemarin sempat saya tanyakan, apakah lebih menarik amar daripada penjualnya? Apakah lebih menarik amar daripada pengedarnya? Itu yang saya tanyakan kemarin, yang rekan-rekan pada bilang di media sempat ribut atau apa. Sebenarnya itu bukan ribut, itu hal yang wajar dalam pengungkapan fakta. Kita tanya seperti tadi di sidang juga kalian lihat sendiri, rekan saya dan saya juga mencoba mengungkap. Akhirnya terungkap bahwasanya memang benar amar memakai terakhir kali sesuai dengan keterangan dari ahli, bahwasanya efektivitas strip itu nggak terlalu jauh, efektivitas strip itu cuma beberapa hari. Berarti kemungkinan pemakaian yang positif di strip itu yang dijadikan alat bukti sama kejaksaan itu berarti pemakaian di Thailand, di mana itu di luar yurisdiksi kejaksaan. Itu satu. Kedua, di saksi Mustaqim, saksi Rahmat juga menjelaskan bahwasanya mereka mengejar ke sana, betul mengejar, tapi besoknya. Dan itu pun cuma di depan gang. Tadi rekan-rekan mungkin dengar sendiri juga ada rekaman juga bahwasanya cuma sampai di depan gang. Dan apakah si Rahmat ini mengajak mereka masuk? Malah enggak, katanya dia disuruh masuk sendiri, disuruh videoin. Bahkan Rahmat sempat bilang, mati saya kalau masuk di situ, bisa mati saya atau gimana lah, kata-katanya seperti itu. Nah, itu sangat disayangkan ya, langkah-langkah seperti itu sangat disayangkan. Kenapa kok Amar yang dikejar? Kenapa kok Amar? Berarti emang benar-benar di sini Amar ini korban. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh saksi Mustaqim, dia yang menawari Amar. Pada pertanyaan jaksa yang kedua sempat Amar kesaksiannya ya mungkin dipelintir sedikit lah sama kejaksaan. Sama JPU tadi dipelintir sedikit seolah-olah Amar yang menyuruh. Tapi saya klarifikasi lagi bahwasanya bukan Amar yang menyuruh, tapi Amar ditawarin itu sabu. Dan akhirnya mengiyakan. Akhirnya mau. Itu katanya gara-gara Amar minta dulu ya, Pak? Enggak, tadi kalau saudara lihat, coba periksa aja lah di rekaman. Kameranya di depan kan? Iya. Jadi tadi sempat saya ulang masalah itu, masalah apakah Mustaqim menawarkan kepada Amar atau Amar menyuruh membeli. Sempat saya ulang, bahkan saya minta untuk dicatat tadi sama hakim. Di bagian Amar saya tanyakan, saya clearkan masalah itu. Apakah kamu mau klarifikasi lagi statement kamu sebelumnya? Karena di statement sebelumnya beda. Nah, Amar bilang, ya saya klarifikasi, memang saya ditawari dulu, baru saya mengiyakan. Bukan nitip ya, Pak? Nah itu yang dipelintir tadi. Ya, setelah ditawarin nitip. Setelah ditawarin nitip. Nah, seperti itu. Ini kamera di depan. Ya. Terus permintaan Amar yang istrinya enggak, bukan.